7,5 juta orang Indonesia murtad dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Banyak sekali. Itu dalam data World Christian Encyclopedia. Jadi mereka buat penelitian. Memang yang mengadakan adalah lembaga riset orang Kristen. Cuman benar atau tidaknya riset tersebut tidak bisa dibantah dengan kata-kata saja, mesti dengan riset juga sebenarnya. 7,5 juta orang Indonesia murtad dari Islam, pindah agama. 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Belanda. Tiga misi mereka datang ke Indonesia, disebut dengan 3G, 3G, God, Glory, Gospel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah wa taqfahajal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh rahimakumullah Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai, kita bersyukur kepada Allah kita masih sehat. Di antara banyak yang diuji dengan sakit, di antara banyak yang hanya untuk menggerakkan jari telunjuknya saja dia tidak mampu, tapi kita sehat. Wasihataka qabla saqamik. Mari kita manfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Alhamdulillah kita masih hidup. Di antara banyak orang Bapak Ibu yang mengira esok masih hidup. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu merasa esok masih hidup, merasa dia akan sampai ke usia tua, merasa si jomblo masih sampai ke usia menikahnya, merasa anak SD akan sampai ke usia SMA-nya. Padahal tidak. Hampir ribuan orang wafat di bencana alam Sumatera. Orang-orang yang wafat itu merasa esok masih hidup. Mereka merasa esok masih bisa beraktivitas, sama seperti kita hari ini. Tapi ternyata maut sangat dekat. Alhamdulillah kita masih hidup. Wa hayataka qabla mautik. Mari kita manfaatkan waktu hidup kita sebelum datang kematian kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kembali kita bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang Allah cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7,5 orang Indonesia, 7,5 juta orang Indonesia murtad dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Banyak sekali. Itu dalam data World Christian Encyclopedia. Jadi mereka buat penelitian. Memang yang mengadakan adalah lembaga riset orang Kristen. Cuman benar atau tidaknya riset tersebut tidak bisa dibantah dengan kata-kata saja, mesti dengan riset juga sebenarnya.
7,5 juta orang Indonesia murtad dari Islam pindah agama, dan rata-rata pindah agama ke Kristen. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, sekarang kita akan bahas kenapa 7,5 juta itu murtad, agar kita tidak murtad gitu. Ada beberapa hal yang mesti disampaikan Bapak Ibu untuk mencegah pemurtadan untuk kita, anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita. Ya. Pertama, kita mesti pahami dulu surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini menjadi sebuah tonggak bahwa sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang dengan kita orang Islam sampai kita ikut dengan mereka, sampai kita ikut agama mereka. Dan fakta yang mesti kita ketahui Bapak Ibu, bahwa secara masif dan terprogram mereka punya lembaga khusus, mereka punya tim khusus untuk misi pemurtadan. Misionaris mereka angkat, mereka danai, mereka biayai, mereka pergi ke seluruh penjuru bumi untuk misi kristenisasi. Kita ingat betul Bapak Ibu, Indonesia dijajah oleh Belanda. Sejarah mencatat dalam buku-buku sejarah, walaupun hari ini ada yang membantah, 3,5 abad, 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Belanda. 3 misi mereka datang ke Indonesia, disebut dengan 3G, 3G, God, Glory, Gospel. God, misi mereka mencari kekayaan Indonesia, mengambil hasil tani kita, hasil hutan kita, hasil emas kita, hasil nikel, hasil timah, hasil hutan, hasil ikan. Mereka geruk untuk kekayaan mereka. Dan misi itu sukses menjajah kita. God, mencari kekayaan Indonesia. Yang kedua, Glory, memperluas kekuasaan, memperluas daerah kekuasaan. Mereka menjajah kita, daerah kekuasaan mereka bertambah. Misi mereka yang paling utama sebenarnya adalah yang ketiga, Gospel, menebarkan agama Kristen. Bahasa mereka penginjilan. Mereka datang dengan tentara-tentara mereka, dengan senjata-senjata mereka, dan misionaris mereka. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, sehingga data itu hadirin, 7,5 orang Indonesia murtad sampai tahun 2025 ini sangat mengkhawatirkan hadirin, sangat mengkhawatirkan. Di antara hal-hal yang banyak membuat orang murtad, satu, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebuah paham yang mereka sebarkan, yang hari ini betul-betul tersebar di mana-mana, yaitu semua agama sama. Sama ajanya semua agama itu, yang penting baik orangnya. Ini bahaya, bahaya sekali. Apakah ada Bapak Ibu yang ada di Masjid Ikhlas ini berpaham seperti itu? Semua agama sama, yang penting orangnya baik. Pernahkah Bapak Ibu mendengar paham seperti itu? Wow, banyak sekali. Yang banyak paham seperti itu tidak di Riau ini. Di Riau ini insya Allah Melayu Islam nggak bisa dipisahkan, kuat Islamnya. Daerah ilmu ini, tamadun Melayu di Riau ini luar biasa, akidahnya luar biasa. Tapi kalau kita pergi ke Sumatera Utara, ke Jawa,
Oh, itu paham sama aja semua agama itu. Yang penting baik orangnya. Apapun agamanya, kalau baik orangnya, diterima. Itu bahayanya. Jadi tidak benar Bapak Ibu, tidak benar sebuah paham yang mengatakan semua agama sama. Itu sangat-sangat keliru, sesat dan menyesatkan. Semua agama beda. Sepakat Bapak Ibu, semua agama beda? Ya. Jadi terbantahkan tuh, semua agama sama. Terbantahkan, semua agama beda. Semua agama beda. Dan dari semua agama itu Bapak Ibu, agama yang benar hanya satu. Innad dina indallahil Islam. Ali Imran 19. Agama yang benar hanya Islam. Ingat, beda ya, beda sebuah kalimat. Agama yang paling benar adalah Islam, coret. Agama yang paling benar adalah Islam, coret. Yang betul adalah agama yang benar hanya Islam. Beda nggak dua kalimat tadi? Agama yang paling benar hanya Islam. Berarti paling, berarti yang lain benar juga. Tapi benarnya sikit-sikit gitu. Mungkin Islam, Kristen benarnya 30%, Hindu benarnya 20%, Islam benarnya tinggal sisa dong 50%. Tidak seperti itu. Kita sebagai orang Islam yang kafah ini harus menyatakan dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan, Islam agama yang benar 100%. Berarti tentu kebalikannya. Selain Islam salah 100%. Harus begitu beragama itu. Jangan atas nama toleransi sehingga kita membenarkan semua agama. Memang dalam undang-undang kita diakui 5 atau 6 agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu misalnya 6. Ya, itu yang dibenarkan oleh undang-undang kita. Kita tidak boleh membantah itu. Kita harus ikut. Tapi di ujung-ujungnya adalah Pancasila itu, undang-undang itu disusun berdasarkan Al-Quran dan akidah Islam. Di ujungnya dikatakan lakum dinukum waliyadin. Hadirin Allah cintai. Jadi semua agama beda. Jangan ada di antara anak-anak kita berpaham semua agama sama, bahaya sekali. Mudah sekali orang pindah agama, sama aja semua agama itu pindah sana, pindah sana. Semua agama salah kecuali Islam yang benar. Semua orang Islam pasti masuk surga, selain Islam pasti masuk neraka. Berani nggak bilang seperti itu? Bapak Ibu, berani nggak bilang hanya orang Islam lah yang masuk surga, hanya orang beriman lah yang masuk surga? Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad pasti masuk neraka. Berani nggak ngomong begitu? Berani, mesti begitu hadirin. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang kafir, orang musyrik, ahlul kitab, mereka semua masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya maksudnya apa? Kalau sudah masuk, tak keluar-keluar lagi. Kalau orang Islam yang banyak dosa daripada pahala, masuk, akhirnya keluar, masuk surga juga akhirnya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi kita harus memegang teguh agama kita, hanya Islam yang benar, hanya Islam yang diterima, hanya Islam yang masuk surga. Selain Islam salah, selain Islam tak diterima, selain Islam masuk neraka. Tanamkan itu ke jiwa anak-anak kita. Jangan ada paham semua agama sama, hadirin.
Buddha juga bukan nama agama, tapi ada seorang tokoh bernama Buddhis menjadi agama bagi mereka, padahal tokoh, sosok. Makanya ada patung Buddha, ya orang gitu ya, ada hidungnya, ada bulunya, ada matanya. Pernah nggak Bapak Ibu lihat film-film kerasakti ada patung Buddhanya? Orang gitu, tokoh. Hindu juga, Hindu bukan agama, Hindu itu satu daerah, daerah Hindi atau India, daerah bukan agama. Katolik atau Protestan juga bukan agama, tapi perkumpulan. Jadi ada orang berkumpul, dibuatlah nama organisasinya adalah Katolik atau Kristen, organisasi. Sama seperti kita di Indonesia ada NU gitu berkumpul, Muhammadiyah gitu kan. Dari Antioquia, Islam bukan nama orang. Ada orang namanya Islam mungkin ada gitu, tapi bukan asal usul agama kita. Ada daerah namanya Islam? Nah, Islam bukan nama daerah, bukan nama tokoh, bukan nama perkumpulan. Mana ada kita bersepakat, ayo kita sepakati perkumpulan kita ini namanya Islam. Tak ada, ya tak ada. Islam bukan nama suku, bukan nama agama, bukan nama tokoh, bukan nama organisasi, tapi Islam itu adalah agama keselamatan, tuntunan hidup, agama samawi yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nasrani beda lagi nanti. Jadi beda, Kristen sama Nasrani beda hadirin ya. Kalau dalam Quran itu kan Nasrani, nggak ada namanya Kristen, nggak ada namanya Katolik, karena itu hanya organisasi yang baru-baru muncul. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Berikutnya Bapak Ibu, para misionaris nih yang mendatangi orang-orang Islam sehingga diajak masuk Kristen dengan mudah, biasanya mereka akan mengadakan tipu muslihat, sebuah pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang ketika orang awam mendengarnya ragu dengan Islam. Beberapa pertanyaan dan pernyataan orang-orang Kristen misionaris dalam misi kristenisasi yang sering dilontarkan secara langsung dari pintu ke pintu. Sekarang Bapak Ibu ngeri Bu, misionaris hari ini udah berani pintu ke pintu, bagi-bagi buku, udah berani penginjilan di pasar-pasar dengan mikrofon-mikrofonnya, udah berani mereka. Apalagi nih orang-orang miskin dan lapar, itu makanan empuk misionaris tuh. Orang susah, orang miskin, orang lapar, bahaya. Datang bawa makanan, bawa sembako. Orang Islam tak mau bantu, yang datang adalah orang misionaris. Sehingga orang Islam tuh merasa, saudaraku yang Islam membiarkan kami kelaparan, yang peduli malah orang ini. Akhirnya mereka masuk. Apalagi daerah-daerah bencana nih, ini bahaya nih. Kalau orang Islam tak bergerak, diam saja, tak mau bantu, bahaya. Yang datang misionaris. Mereka bantu bawa sembako sebanyak-banyaknya karena memang ada dana yang besar, tanpa open donasi. Datang ke sana, tidak hanya bagi-bagi, rugi kali mereka hanya bagi-bagi. Tapi misi kristenisasi. Apalagi dulu di Aceh itu, itu sasaran empuk misionaris itu. Luar biasa. Yang hadir ini kira-kira Bapak Ibu masih ada nggak peluang murtadnya? Bapak Ibu, masih ada nggak peluang murtadnya? Insya Allah tidak ya. Tapi kita belum tahu. Tapi yang dilihat dari kita adalah mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang dilihat dari kita adalah akhir dari kehidupan kita. Apakah kita mengucapkan la ilaha illallah sampai mati kita? Atau jangan-jangan murtad? Naudzubillahi min dzalik. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba menanyakan pertanyaan-pertanyaan misionaris yang sering ditanyakan, yang membuat orang murtad, dan nanti kita bantah. Pertama,
Saya akan pakai metode demonstrasi. Anggap saja saya misionaris. Saya tanyakan kepada Bapak. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kalau Bapak bisa jawab, saya masuk Islam. Kalau Bapak Ibu tak bisa jawab, Bapak Ibu masuk Kristen. Berani? Berani Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bisa jawab, saya masuk Islam. Kalau Bapak Ibu tak bisa jawab, masuk Kristen. Berani? Gitulah mereka cara kerjanya. Oke, pertanyaan pertama sama Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa jawab, saya masuk Islam. Kalau tak bisa jawab, masuk Kristen Bapak Ibu. Tidak. Ini demonstrasi saja. Nama Nabi Muhammad dalam Quran cuma 5 kali disebut. Nama Nabi Isa 25 kali disebut. Lebih baik mana? Lebih hebat mana? Lebih mulia mana? Muhammad atau Isa? Nabi Isa 25 kali disebut. Muhammad yang kalian agung-agungkan itu, yang kalian cintai itu, yang kalian kultuskan itu, cuma 5 kali disebut. Ngapa pula ngikut dia? Ikutlah yang dimuliakan oleh Al-Quran. Nabi Isa, bagi kami Yesus lebih mulia daripada Muhammad bahkan dalam Quran. Semana cara membantahnya? Kalau Bapak Ibu bisa membantahnya, saya masuk Islam. Kalau Bapak Ibu tak bisa jawab, masuk Kristen. Itu bahaya sekali. Dan kita harus punya jawaban yang bisa mematikan mereka. Dan kalau bisa jawaban itu tidak dari Quran, ya tidak dari hadis. Mereka tak percaya itu. Ya tetap dengan Quran dan hadis juga dasar pijakan kita. Cuman harus kita matikan akal-akal mereka. Kita skakmat akal-akal mereka yang menipu kita. Pertanyaan mereka sangat mudah sebenarnya. Tapi kalau kita tidak bersiap, itu bahaya hadirin. Bisa-bisa kita di ujung berkata, oh iya ya, gitu ya. Rupanya lebih mulia Nabi Isa ya daripada Nabi Muhammad ya. Untuk apalah aku ikuti Nabi Muhammad? Dalam Quran aja nama Nabi Isa 25 kali disebut. Nama Nabi Muhammad cuma 5 kali. Gini jawabnya. Bapak Ibu, nama seton disebut dalam Quran seton 88 kali. Nabi Isa cuma 25 kali. Seton 88 kali. Lebih mulia mana? Seton atau Nabi Isa? Nama Fir'aun disebut dalam Quran 74 kali. Nama Nabi Isa cuman 25 kali. Hebat mana? Mulia mana? Fir'aun atau Isa? Itu langsung mati akal busuk mereka tuh. Kemuliaan tidak diukur dari banyaknya disebut dalam Quran, hadirin. Nabi Musa namanya disebut dalam Quran 300 kali. Nabi Musa 300 kali. Tapi tidak ada satupun manusia di muka bumi yang menyembah Nabi Musa jadi Tuhan. Masya Allah. Nabi Ibrahim disebut namanya dalam Quran 64 kali. Apakah pernah dengar ada sejarah yang menyembah Ibrahim jadi Tuhan? Mana ada. Lagian nama Nabi Isa disebut dalam Quran itu sebanyak 25 kali tersebut, selalu disandingkan dengan Isa ibnu Maryam. Selalu toh. Betul enggak Bapak Ibu? Selalu ada. Isa ibnu Maryam pasti ada. Ini menandakan, menjelaskan dan menegaskan sejelas-jelasnya bahwa Isa bukan anak Tuhan, tapi anak Maria. Pak Ibu tercinta rahimakumullah. Berikutnya, Bapak Ibu kan punya ayah, punya ibu, lahir ada ayah, ada ibu ya, sama kayak Ustaz. Kalau Nabi Muhammad Bapak Ibu punya ayah, punya ibu, berarti manusia biasa dong. Muhammad tuh. Nabi Isa tak punya ayah dia. Dia tak manusia biasa. Dalam Quran juga disebutkan bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah dari seorang wanita suci bernama Maryam.
Hebat mana, Bu? Yang lahir punya ayah punya ibu atau tanpa ayah? Mana yang lebih ajaib? Mana yang lebih mukjizat? Karena memang Nabi Isa itu bukan anak manusia. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau manusia biasa kayak Muhammad, punya ayah, punya ibu. Tapi Nabi Isa tak punya ayah. Dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Gimana cara menjawabnya? Kalau Bapak Ibu bisa jawab, saya masuk Islam. Kalau Bapak Ibu tak bisa jawab, Bapak Ibu masuk Kristen. Ngeri itu Bapak Ibu, ngeri. Cara membantahnya begini. Kalian orang-orang misionaris, kalian pikir kalau lahirnya Isa tanpa ayah kalian jadikan Tuhan gitu? Nabi Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Nabi Isa tak punya ayah, masih punya ibu. Hebatan mana? Hebatan mana kelahiran Adam atau Nabi Isa, Bapak Ibu? Nabi Adam. Apakah ada satupun makhluk di muka bumi yang menjadikan Nabi Adam Tuhan? Harusnya Nabi Adam lebih berhak jadi Tuhan. Langsung dibentuk, ya, tanpa ayat, tanpa itu, dibentuk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah. Harusnya itu lebih layak disebut menjelma menjadi manusia. Tuhan menjelma jadi manusia. Nabi Isa lahir, berdarah, oe-oe, nyusu, makan. Walaupun banyak mukjizat yang Allah berikan di waktu bayinya bisa bicara. Banyak nabi-nabi terdahulu punya mukjizat. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Berikutnya. Dalam Islam, ketika menjelang kiamat, Dajjal datang. Pernah Bapak Ibu ya dengar informasi bahwa dalam agama kita ini pun meyakini akan turun Dajjal. Terjadi huru-hara, Dajjal datang. Dajjal itu luar biasa fitnahnya, fitnah Dajjal tuh. Bapak Ibu lebih milih mana Bapak Ibu? Ya Allah, sukseskan aku, berikan aku rumah yang besar, mobil yang mewah, tapi nunggu 5 tahun baru dikasih Allah. Atau Dajjal, beri aku rumah mewah, mobil mewah, abrakadabra, langsung ting, dapat barang tuh. Pilih mana? Menyembah Dajjal atau menyembah Allah yang 5 tahun terkabul, atau yang baru minta langsung terkabul? Pilih mana? Kayaknya kalau saya pilih Dajjal deh. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini terbebas dari fitnah Dajjal. Sekarang udah banyak tuh pengikut Dajjal. Maksudnya pengen yang instan-instan tanpa usaha gitu kan. Kalau Bapak Ibu kira-kira gimana? Meminta 5 tahun baru dikasih, itu pun belum tentu dapat. Itu pun harus ikhtiar, kerja keras. Itu ajaran Allah kita, Tuhan kita, agama kita. Minta baru usaha. Kalau Dajjal tidak, minta teng, tapi ikut aku ya. Kayaknya banyak yang kena fitnah kita tuh. Memilih yang instan. Nah, di huru-hara Dajjal tuh, siapa yang menyelamatkan umat Islam? Siapa yang turun menyelamatkan dunia manusia dari Dajjal tuh? Apakah Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Isa. Apa? Oke, Imam Mahdi memang ya, tapi dalam riwayat yang lain Nabi Isa akan turun. Kenapa bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Kenapa? Yang turun adalah Nabi Isa.
Karena Nabi Isa bukan manusia, tapi Tuhan, makanya tidak mati, kata misionaris. Sedangkan Nabi Muhammad sudah mati. Ikut yang mati atau yang masih hidup, Bapak Ibu? Nabi Isa dalam paham Islam masih hidup atau sudah mati? Yang maha hidup itu apa? Manusia atau Tuhan? Bahaya ini hadirin. Oke, bagaimana cara membantahnya? Ada dua masalah di sini. Pertama, yang menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa. Kedua, ikut yang hidup atau ikut yang sudah mati? Oke, cara menjawab yang pertama. Kenapa Nabi Isa yang diturunkan ke muka bumi itu akan nyambung dengan Nabi Isa masih hidup sampai sekarang ini? Oke, kita akan jawab. Saya mantan Kristen, Bapak Ibu, ya. 2008 saya masuk Islam. 2008 saya masuk Islam. Sekarang jadi ketua Rumah Mu'alaf Pekanbaru. Jadi sudah ada sekitar 70 mu'alaf kita bimbing, kita bina. Tidak hanya diislamkan. Kalau selama ini setelah diislamkan, dilepaskan. Pernah orang masuk Islam sini, Bapak Ibu? Di mana dia sekarang? Bapak? Hilang. Udah bisa ngaji gak dia? Jangan-jangan udah murtad dia. Hanya ngislamkan aja kita tuh. Sehingga kami buatlah dalam 1 tahun ini, baru berjalan setahun, alhamdulillah istiqomah setahun nih. Hadirnya Rumah Mu'alaf itu untuk membina para mu'alaf, karena kami temukan mu'alaf-mu'alaf banyak yang murtad lagi, banyak yang murtad lagi. Dan yang paling banyak itu mu'alaf itu, Bapak Ibu, dia tetap Islam, tetap agama Islam, tidak murtad dia. Tapi sudah bertahun-tahun masuk Islam, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masuk Islam, tak bisa apa-apa. Ngaji tak bisa, sholat tak bisa, Fatihah tak tuntas. Nah, alhamdulillah berdirilah bulan November 2024 namanya Rumah Mu'alaf Pekanbaru. Sudah menjadi UPZ dari Lembaga Amil Zakat Lasodai Ummah, dibina oleh Basnas Provinsi Riau. Kemarin alhamdulillah dapat Zakat Award, apa bacanya? Award, ya, penghargaan Zakat Award Nasional. Zakat Award Nasional. Program pembinaan mu'alaf yang ada di yayasan kami. Dapat penghargaan dari pemerintah. Jadi pembinaan mu'alaf terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena kami ini ada 5 guru. 5 guru itu mendatangi rumah para mu'alaf. Satu guru membina 10-15 orang. 10-15 orang. Guru yang mendatangi rumah-rumah mu'alaf 2 kali sepekan. 2 kali sepekan. Ngajari 4 materi. Akidah, ibadah atau fikih. Kemudian baca Quran tiap hari asal jumpa. Baca Iqra. Rata-rata yang ikut sejak November 2024 sampai sekarang ikut udah Quran, Bapak Ibu. Ya, udah Quran. Mu'alaf kita udah tua-tua, udah dewasa-dewasa. Ya. Terakhir materinya adalah akhlak. Banyak orang mu'alaf karena menikah, nggak apa-apa. Karena nikah pun nggak apa-apa. Karena banyak juga orang murtad karena nikah, nggak apa-apa. Yang penting dibina. Mungkin awal-awalnya dia masuk Islam karena motivasinya cewek yang dia nikahi. Motivasi ceweknya 80%, 20% cuman motivasi masuk Islamnya. Motivasi masuk Islamnya, semua agama sama yo, itu bagus juga. Nah, cuma 20%. Selama ini udahlah motivasi masuk Islamnya cuma 20%, 80% karena cewek yang dia kawini. Nggak dibimbing pula, nggak dibina pula, 20% jadi hilang. Kalau motivasi masuk Islam karena nikah, dibimbing walaupun awalnya cuma 20%, dibimbing, dibina, dikuatkan, 20% jadi 100%. Alhamdulillah 2 kali seminggu, Bapak Ibu. Berarti satu mu'alaf dapat bimbingan privat dari rumah ke rumah 8 kali sebulan.
Ditambah satu lagi pembinaan. Semua mu'alaf yang kita bina dari rumah ke rumah tuh dikumpulkan satu kali sebulan dalam acara daurah mu'alaf. Tempatnya ganti-ganti dari masjid ke masjid. Masukkan surat izin ke pengurus masjid, kami mau pakai masjid untuk acara daurah mu'alaf. Nanti majelis taklim kami hubungi, siapa tahu ada mau nyumbang makanan untuk mu'alaf ya. Sambil sosialisasi kami undang juga para pengurus, kami undang pembicaranya dari MUI, dari Kanwil, ya sekali begitu. Alhamdulillah sudah berjalan setahun, alhamdulillah setahun berjalan dapat penghargaan Zakat Award Nasional khusus program mu'alaf. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, doakan kami Bapak Ibu supaya kami istiqomah, karena memang di antara 8 asnaf yang mesti kita urus dalam Islam, ada fakir, miskin, amil, dan lain-lain. Ada satu asnaf yang sering terlupakan, yaitu mu'alaf. Harta-harta Bapak Ibu zakatnya paling ke fakir, miskin, fakir, miskin. Kok nggak pernah ke mu'alaf Bapak Ibu? Nggak ada mu'alaf. Nih ada yayasan mu'alaf khusus, sudah jadi amil resmi. Yang namanya amil resmi berhak menjemput. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya harta berlebih, jangan hanya fakir miskin saja harta itu. Ada 1/8 di sana hak mu'alaf. Apa namanya Bapak Ibu? Ada orang berhak tapi haknya tidak pernah dikasih. Apa namanya itu? Ada orang berhak, haknya tak pernah dikasih. Apa namanya itu? Bahaya kita nanti Bapak Ibu. Hanya dengan alasan tidak ada mu'alaf, nggak ada mu'alaf. Siapa bilang tak ada? Ya. Tidak ada mu'alaf di RT kami. Apa harus orang RT kita yang berhak menerima? Tidak ya. Bapak Ibu kembali ke masalah tadi Bapak Ibu. Kenapa Nabi Isa yang turun, bukan Nabi Muhammad? Pertama, yes, Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa adalah manusia biasa, tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kenapa diangkat ke langit? Karena dari 124.000 jumlah Nabi dan Rasul. Berapa Bapak Ibu jumlah Nabi dan Rasul? 124.000. Dari 124.000 ini 315 itu bergelar Nabi sekaligus Rasul. Dari 315 itu 313 atau 315, nanti klarifikasi kalau saya lupa antara dua angka itu, bergelar Rasul sekaligus Nabi. Dari 315 itu ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Itulah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai terakhir Isa dan Nabi Muhammad. Itu 25 Nabi yang wajib kita imani. Dari 25 Nabi yang wajib kita imani itu ada 5 Nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nah, dari 124.000 Nabi itu cuman 1 Nabi lah yang dianggap jadi Tuhan. Tidak pernah terjadi. 124.000 hadirin. Jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Cuma Nabi Isa lah yang dianggap jadi Tuhan. Masya Allah. Kenapalah dia diangkat? Supaya nanti memberi persaksian di hari kiamat. Surah An-Nisa surah keempat ayat 159 menerangkan Nabi Isa itu nanti diturunkan untuk memberikan kesaksian bahwa dia bukan Tuhan. Jadi misi Nabi Isa belum selesai. Kalau Nabi yang lain sudah selesai dah. Misi Nabi Isa belum selesai. Dan nanti Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad. Banyak Nabi meminta pada Allah, ya Allah jadikan aku jadi umat Nabi Muhammad. Termasuklah Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa. Dan doa yang dikabulkan hanya doa Nabi Isa alaihissalam. Akan menjadi umat Nabi Muhammad nantinya. Akan turun menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam minta Nabi Adam minta pada Allah agar jadi umat Nabi Muhammad. Karena kespesialan, keutamaan umat Nabi Muhammad banyak sekali. Salah satunya Nabi Adam buat dosa dalam surga, nikmati semuanya kecuali satu, jangan dekati pohon itu, digoda oleh setan, dimakan pohon itu. Nabi Adam buat dosa, langsung dapat hukuman, diturunkan ke bumi
dalam keadaan bertelanjang, dipisahkan dari istrinya, yaitu Hawa. Tapi umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kalau buat dosa langsung diazab, langsung dihukum? Tidak. Mana ada kita dengar azab umat Nabi Muhammad? Tidak ada. Yang ada azab kaum Lut, azab kaum Namrud, azab kaum Nabi Nuh. Kalau sejarah Nabi Muhammad ada azabnya? Tak ada, hadirin. Tak ada, spesial nih. Nabi Nuh banjir bandang, kaum Ibrahim, Lut, Namrud, nyamuk yang membunuh. Apalagi spesialnya umat Nabi Muhammad nih. Nabi Adam buat dosa, berdoa 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baru terima. Umat Nabi Muhammad, Bu, hari ini buat dosa, hari ini bertobat, hari ini diampuni dosanya. Yang penting tubu ilallahi taubatan nasuha. Spesial sekali. Sehingga Nabi Adam pun pengen jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak dikabulkan oleh Allah. Yang dikabulkan hanyalah keinginan Nabi Isa AS, diangkat ke bumi, nanti diturunkan jadi umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Isa diangkat ke sisi Allah, bukan ke surga, Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami. Jadi paham mereka yang mengatakan Bapa di surga, tidak. Dia tidak tinggal di surga, tapi di alam yang hanya Allah yang tahu. Kalau yang sudah meninggal di alam barzakh. Nabi Isa di surgakah? No, tidak ada keterangan dari hadis atau berita-berita dalam Islam Nabi Isa nunggu diturunkan ke bumi istirahat di surga, tidak. Ya. Surga itu nanti akan ditempati setelah hari kiamat, yaumil mizan, yaumil mahsyar, yaumil hisab, baru yaumil jaza, surga atau neraka. Kalau jamaah Al-Ikhlas ini semua masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa Nabi Isa diturunkan? Karena dia manusia tercipta dari tanah dan akan mati. Jadi dia turun untuk mati dan akan kembali ke tanah. Oke, itu jawabannya. Apakah mereka yakin dengan jawaban kita? Mereka tak akan pernah yakin. Tapi bisa jadi ada beberapa orang yang wow, dia masuk Islam, ada. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini lagi nih terakhir barangkali nih, udah jam 6 kurang. Kalau Bapak Ibu bisa jawab, saya masuk Islam. Wah, ini sering nih, ini bahaya nih. Orang Islam tuh mengikuti seorang nabi yang pedofil. Pedofil, tahu Bapak Ibu pedofil? Penjahat seks kepada anak-anak. Dan Nabi Muhammad itu pedofil. Dikawininya anak 6 tahun. Ngapain kan diikuti Nabi pedofil? Aisyah dinikahi Nabi usia berapa? 6 tahun dalam sebuah riwayat. Nabi kalian itu pedofil, tukang kawini anak di bawah umur. Gimana cara membantahnya? Pertama, ini kalau disampaikan kepada orang-orang yang tak punya pertahanan, oh iya juga ya, memang Nabi apalah kayak gitu. Ini bahaya nih. Pertama, memang ada riwayat yang sahih mengatakan Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha usia 6 tahun, tapi ada kelanjutannya. Nabi menggaulinya di usia 9 tahun. Dalam fikih mazhab Syafi'i, hadirin, minimal baligh usia 9 tahun. Minimal baligh usia 9 tahun. Minimal baligh artinya apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki atau perempuan sudah keluar darah dari kemaluannya, tapi usianya masih 8 tahun, itu masih istihadah, penyakit, belum baligh. Tapi kalau udah 9 tahun Bapak Ibu, udah 9 tahun usia anak gadis Ibu keluar darah, itu udah baligh. Gak usah nunggu 15 tahun.
Dan orang-orang dulu, orang-orang Arab dulu beda dengan sekarang. Dulu 9 tahun sudah pada baligh dah. Sekarang 9 tahun masih nyusu. Bahkan usia 15 tahun kadang-kadang belum, masih lambat balik hari ini. Masih dibawa ketiak orang tuanya kadang-kadang ya. Nah itu pertama. Jadi tak salah bahwa Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun tapi digauli usia 9 tahun saat baligh. Oke, informasi kedua untuk membantahnya Bapak Ibu, bahwa dahulu punya budaya menjodohkan. Jadi kalau ada kenal ayah sama ayah kenal, ada laki-laki si Anto sama si Budi kenal, si Anto punya anak perempuan, si Budi punya anak laki-laki, masih kecil anaknya dijodohkan, masih usia SD udah dijodohkan untuk mempererat persahabatan. Jadi ada riwayat mengatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun itu bukan perkawinan sesungguhnya, tapi perjodohan, masih menjodohkan, tapi nanti setelah balik baru sah dinikahi. Nah itu jawaban kita, tapi ada jawaban pamungkas kita Bapak Ibu ya. Jawaban pamungkas kita akan lawan mereka dengan kitab mereka sendiri. Misionaris, kau mengejek-ejek Nabi kami karena menikahi Aisyah usia 6 tahun. Misionaris, dengarkan ini, Markus 6:18-19. Markus 6:18-19. Tapi keluaran kitabnya tahun 1928. Karena memang tiap tahun revisi itu Alkitab. Beda dengan Quran. Tak pernah revisi. Kalau terjemahannya ya biasalah ya kan. Tapi kalau teks, original teksnya tak pernah revisi Al-Quran tuh. Tapi kalau Alkitab revisi tiap tahun. Nih, Alkitab 1928, Markus 6:18-19. Inilah istriku yang paling muda, namanya Maria Magdalena, umurnya 3 tahun. Jadi dalam Markus 18-19, Yesus menikahi anak bernama Maria Magdalena usia 3 tahun. Lebih pedofil mana? Nabi Muhammad tadi menikahi anak 6 tahun, diejek-ejek. Padahal dalam kitab mereka. Tapi ingat, Markus 6:18-19, keluaran kitabnya 1928. Dihapus mereka, agak-agak jelek sedikit dihapus saja sama mereka, suka-suka mereka. Nah Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, masih banyak Bu, lebih ratusan Bu, pertanyaan-pertanyaan misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Kita sampaikan baru beberapa. Jam berapa suruh? Lewat berapa? 6:15. 6:15 Pak. Lama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, Ustaz mau tanya nih sama Ibu nih. Bu, ini dahsyat juga nih. Bu, boleh Bapak poligami? Apakah Islam menghalalkan poligami atau mengharamkan Bu? Kenapa Ibu nggak membolehkan yang halal? Apa hukumnya mengharamkan yang halal? Orang misionaris akan bilang gini, syariat poligami adalah syariat yang menzolimi wanita, tidak adil pada wanita, menginjak-injak harkat martabat wanita. Betul? Betul katanya. Betul Bu? Betulkah poligami menzolimi wanita? Merendahkan wanita? Menginjak-injak harga diri wanita? Poligami itu? Berarti Allah punya syariat yang menzolimi. Betul? Tadi katanya poligami menzolimi wanita, menginjak-injak wanita. Iya, kita belum masuk ke ketentuan. Ini udah cerita ketentuan nih, udah memenuhi syarat nih dah. Kalau yang tak memenuhi syarat, ya jangan gitu. Oke, sekali lagi Bu.
Poligami itu merendahkan wanita, menginjak-injak harkat martabat wanita, merendahkan wanita, dan tidak adil pada wanita. Betul? Betul pula lagi. Apakah ada perintah Allah hal yang dihalalkan akan menzalimi manusia? Innallaha la yadhlamu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi kita sedikit pun. Yang menzalimi itu siapa? Manusianya, bukan syariatnya yang salah. Manusianya yang belum memenuhi syarat sudah sok-sok poligami. Ya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Ini bahaya ini ya kalau kita meyakini bahwa syariat poligami hal yang menzalimi wanita, bisa munafik kita hadirin. Bahkan bisa murtad kita. Meyakini ada syariat Allah yang menginjak-injak harkat martabat wanita. Tidak. Sekali lagi Bu. Apakah syariat poligami mengangkat derajat martabat wanita atau merendahkan wanita? Mengangkat atau merendahkan itu syariat poligami? Yes. Sudah siap Pak. Sudah mantap sepertinya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Gimana cara menjawab tentang poligami ini Bu? Sampai sekarang masih diangkat-angkat tentang isu poligami oleh misionaris di media sosial secara langsung. Apalah agama kalian tuh? Bu, Ibu pengen satu aja sampai mati atau pengen Bu di poligami? Ikutlah Kristen Bu, hanya boleh satu sampai mati. Kristen cuma boleh satu, tidak boleh cerai. Ibu nggak mau cerai sama suami Bu? Pengen satu aja selama-lamanya? Ayo Bu, masuk Kristen aja. Untuk apa masuk Islam? Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Untuk apa masuk Islam? Masuk Kristen aja lah. Ibu satu-satunya. Boleh? Masuk Islam atau Kristen? Islam atau Kristen Bu? Kalau ibu masuk Kristen satu-satunya ibu, tidak boleh poligami. Allahu Akbar. Ya Bu. Ya. Berapa? Oh. Boleh. Waalaikumsalam. Dikasih PR tentu ya, tahun 2006 kasih 50 juta ya, saya MOU sama TAI ya, saya kasih 50 juta, saya kasih kendaraan dan kabin berangkat ke sana untuk yang tadi pembinaan ya, masuk Kristen yang dari Jambi itu tetap melakukan itu yang saya sangat perhatian dan ingat saya berhasil sekarang. Nah, pertanyaan kedua, agak pribadi ya. Ini saya penasaran apa alasan Ustaz masuk Islam. Oh ya. Ketiga, mohon maaf Ustaz suku apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Pak Bu, daerah-daerah pedalaman itu memang jadi sasaran-sasaran. Maka ada di daerah Meranti sana suku Akit. Oh itu luar biasa sekali, misionaris datang ke sana. Kalau kita orang Islam tak ikut, tidak berperan, ngeri, masuk mereka semua ya, ke agama mereka. Maka Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, itu memang sudah terprogram, terdanai, terbiayai secara masif program misionaris itu Pak, luar biasa. Kalau kita tidak menangkalnya, ada satu gerakan dakwah Islam di Indonesia yang datang ke pelosok-pelosok ya, luar biasa mereka, bernama Jamaah Tablik ya. Jamaah Tablik itu luar biasa juga ya. Jadi nggak usah diejek-ejek Jamaah Tablik, mereka luar biasa dakwahnya ya, tanpa biaya dari kita, biaya sendiri, tapi mereka banyak mengislamkan orang-orang di pedalaman. Bahkan ada geramatan yang di Papua tuh, Ustadz Sabun Mandi tuh, oh luar biasa sekali gerakan beliau. Luar biasa sekali.
Berbondong-bondong satu kampung orang masuk Islam karena dakwah beliau. Dakwah beliau luar biasa sekali. Yang kedua, saya masuk Islam 2008. Saya marga Tampu Bolon. Tampu Bolon itu suku Minang, suku Jawa atau suku Sunda Bapak Ibu? Batak asli ya. Mama saya Marpaung. Marpaung itu kawannya seperti Napi Tupulu, Mangunsong, itu Marpaung. Tampu Bolon, Tambunan, Pardede. Kalau ada Bu, marga itu kita saudara. Kalau sudah jumpa saudara di perantauan, kulkasnya boleh dibuka tanpa izin ya. Kalau buah-buah di depan rumahnya berbuah, boleh diambil tanpa izin insyaallah ya. Ada Bapak Ibu di sini Tambunan, enggak ada? Pardede, Napi Tupulu enggak ada ya? Nah, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, atau Setompul. Setompul ada? Enggak ada juga ya. Berarti belum rezeki lagi ya. Bapak saya Tampu Bolon. Sebenarnya Pak, orang tua saya bukan Kristen, tapi Parmalim, agama Pelebegu. Pelebegu, Parmalim. Nanti silakan searching di YouTube tentang agama Parmalim tuh, nampak ibadah-ibadahnya. Dan ayah saya di kampung itu adalah sebagai ketua agama Parmalim. Tapi karena Parmalim itu waktu itu tak ada jadi agama sah di pemerintahan Indonesia, tapi kami anak-anak sekolah ini harus punya kolom agama di rapor, harus belajar agama. Jadi rata-rata orang-orang Parmalim tuh masuk Kristen, di rapornya Kristen, sehingga ngikut sampai betul-betul dibaptis ya, betul-betul dibaptis. Nah Bapak Ibu tercinta, jadi kami dulu Protestan ya, bapak saya Parmalim. Jadi Bapak Ibu tercinta Allah, saya mau Islam sebenarnya tertarik itu sudah sejak SMP, karena saya di daerah perbatasan Asahan dengan Toba Samosir. Daerah kami itu namanya Asahan, Dolok Maraja, ya, Dolok Maraja perbatasan ya dengan Toba Samosir. Jadi banyak orang Islamnya, banyak orang Kristennya, banyak gerejanya, banyak tempat ibadah, musola atau masjidnya. Jadi saya membanding-bandingkan Pak, membanding-bandingkan. Sebenarnya sejak SMP sudah tertarik. Di pelajaran agama Islam, guru agamanya saya masih ingat namanya Bu Ayu. Jadi ketika agama Islam, Ibu Ayu bilang gini, yang non muslim boleh keluar, boleh di dalam. Di Pekanbaru juga gitu tuh. Nah, jadi waktu itu saya malas sekali keluar, pengen di dalam. Akhirnya saya di dalam dengar-dengar materi mereka waktu itu tentang adab sehari-hari. Adab makan, adab tidur, adab sebelum makan, adab sebelum tidur, adab masuk kamar mandi. Saya takjub. Wow, sampai segitunya diatur dalam Islam. Sebelum tidur disuruh berwudu, kibas-kibas tempat tidur, baca doa. Posisinya pun diatur, miring kanan menghadap kiblat. Kalau mimpi buruk diatur, auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah 3 kali ke kiri. Bangunnya pun diatur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Pas masuk kamar mandi diatur, melangkah kaki kiri, baca Allahumma inni na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam kamar mandi diatur, tidak boleh ngomong-ngomong, hanya cukup pas keluarnya diatur, pakai kaki kanan, gupronak, buka baju diatur, bismillahilladzi la ilaha illahu. Bercermin diatur. Apa Bu doa bercermin Bu? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebelum makan diatur cuci tangan dan berdoa, pakai tangan kanan, tidak boleh ngambil yang jauh-jauh, tak boleh bunyi-bunyi untuk Kemudian habis makan pun diatur, mau berangkat ninggalin rumah diatur, bismillahi tawakkaltu. Wow, saya takjub, terheran-heran. Bahkan Bu, ada pelajaran tuh. Pas naik motor, subhanalladzi sakharana hadza. Itu doa naik kendaraan ya. Ketika udah jalan, pas penurunan, ada doanya yang diajarkan Islam. Ucapkan subhanallah kalau penurunan, ucapkan Allahu Akbar kalau tanjakan. Wow, amazing. Saya tertarik waktu itu. Kedua, yang buat saya tertarik masuk Islam, saya masuk gereja.
Saya kan dasarnya permalim sebenarnya. Cuman agama di rapor harus ada gitu ya. Nah, saya ke gereja. Saya lihatlah jemaat perempuan tuh seksi-seksi. Roknya di atas lutut kadang-kadang. Memang awalnya di betis roknya, nampak betis saja. Cuman ketika masuk gereja duduk, naik dia. Enak ditengok kan? Siapa yang tak selera kan? Putih, mulus, apalagi ada bulu-bulu kecilnya. Wah, astagfirullahaladzim. Tapi ketika pergi lihat orang masuk masjid, ke gereja, ke musola, ke masjid, saya bandingkan dengan di gereja. Wow, 360 derajat. Yang Islam pakai mukena putih, tertutup dari ujung rambut ujung kaki. Apalagi Indonesia kan punya budaya mukena. Biasanya putih tuh. Sekarang aja agak banyak hijau, merah, pink, gambar Barbie. Kalau dulu putih ya putih gitu, kayak pocong aja dulu. Nah, wow, ini luar biasa. Di sekolah kita diajarkan sopan santun dalam berpakaian. Ini sesuai. Jadi tertarik masuk Islam, Masya Allah. Tapi takut, masih SMP waktu itu. Beraninya masuk Islam kelas 2 SMA Pak. Kan udah bagak tuh ya istilahnya. Setelah saya masuk Islam, betul, tak boleh tinggal di rumah, tak disekolahkan lagi. Alhamdulillah, Allah tolong. Sampai S1 selesai 2014, S2 selesai 2016, sekarang S3 nih. Ya, tapi nyangkut sedikit ya. Doakan saya Bapak Ibu, dan sekarang saya dosen di Sai Al-Kifayah Riau ya. Doakan Bapak Ibu, dan yang paling membuat saya bahagia sekarang bisa membantu para mu'alaf untuk belajar. Alhamdulillah. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Belum terjawab tentang jawaban kita tentang poligami ini Bapak Ibu ya, belum terjawab. Ada jawaban yang sangat bagus sebenarnya untuk mematahkan kaum misionaris itu supaya tak mengejek-ejek poligami lagi. Demikian dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.